subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma iftah 'alaina fatwal arifin wa hifdzal mursalin wa ni'mal malaikatu wa qatin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fid. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah yang Allah muliakan, yang saya hormati, sama-sama kita sudah bacakan qasidah atau salawat Maulid Simtud Duror yang mudah-mudahan menguat kembali kerinduan kita kepada Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan memberikan tambahan keberkahan duduknya kita di majelis taklim. Yang alhamdulillah sama-sama pada malam hari ini Allah berikan keistiqomahan, dan mudah-mudahan selalu Allah berikan keistiqomahan untuk kita semua. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Setelah kita sama-sama bacakan Maulid Simtud Duror, kita akan baca kembali atau melanjutkan kembali taklimnya kita dengan membahas kitab An-Nasaihud Diniyah dari Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, yang hari ini, malam ini kita sudah sampai pada bab Tulul Amal. Wasa'alu rajulun Alian wala iya ke setelah iya kan tentang takdir. Ya, tentang takdir, yang mana kemarin terakhir kita sama-sama tahu bahwa bahaya sekali apabila seseorang meninggalkan kewajiban, mengerjakan keharaman, namun yang disalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengecam keras. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkategorikan golongan-golongan yang menjadi musuh-musuh Allah itu adalah golongan-golongan yang dia mempermasalahkan atau menyalahkan takdir yang menjadi keadaannya mereka dengan kekafirannya. Makanya Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ya mengingatkan kita pada malam hari ini dalam kitabnya, dikatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid amin. Amin. Allah taala ankum fa iyyaka wal iktida bil musyrikin fil ihtijaj ala Allah rabbil alamin. Maka ketika kita tahu bahwa ada kategori orang-orang yang memang menjadi musuh-musuh Allah, ya, ada kategori orang-orang yang memang menjadi musuh-musuh Allah, yang mereka selalu mempermasalahkan atau menyalahkan takdir, ya, yang menjadi bagiannya sekarang ini, yang dia salahkan takdir dari Allah katanya. Maka kita jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang musyrik katanya. Fa iyyaka, maka hati-hatilah, maka jagalah diri kita katanya. Wal iktidau bil musyrikin katanya, untuk tidak ikut-ikutan apa yang memang dilakukan oleh orang-orang yang musyrik. Fil ihtijaji, jangan ikutin dalam rangka apa? Jangan ikut-ikutan dalam rangka menyalahkan takdir atau menyalahkan Allah katanya dengan keadaan yang sekarang ini. Jadi jangan ikut-ikutan orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dengan keadaannya justru nyalahin Allah. Nah, itu. Tapi padahal yang kita saksikan atau mungkin kita rasakan atau mungkin pernah di antara kita ini nyalahin keadaan, nyalahin Allah, ya kan? Lagi sengsara, gimana ya kan? Seakan-akan kayaknya Allah ada apa sih? Gitu. Ini aneh, ibadah udah, apalagi kalau udah yang taatnya kan. Sholat berjamaah udah, ngaji udah, sholat duha udah, masih aja nggak kaya-kaya, masih aja sengsara, nyalahin Allah tuh, aneh tuh, nyalahin, wah ini kayaknya udah takdirnya, ya kan? Untuk bahasa Sunda mah kayaknya geus cupatna ya, tuh.
Geus cupat na moal beunghar-beunghar juga kan gitu. Nyalahin takdir kan itu. Ya kalau cupat kan takdirnya, cupat ya takdirnya ya. Cupatnya garis keturunan, garis kehidupan. Garis kehidupan. Apa nyalahin yang seperti itu kan itu. Kalaupun memang ingin menjadi kaya, ada caranya. Ingin menjadi sukses, ada caranya. Kan itu. Ingin kita dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh manusia atau makhluk hidup yang ada, maka semua ada cara-caranya. Jangan salahkan keadaan kita itu, ya kan? Menjadi kesalahan takdir kita. Karena takdir itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kita menyalahkan Allah. Ini karena kelakuan orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir. Kita sudah jelaskan tentang kafir itu ya di sini pun kita pernah ya. Juga kemarin baru aja di minggu lalu kita di Masjid Al-Falah sama-sama hadir kan. Kita sudah jelaskan tentang apa? Tentang apa namanya? Kafir. Tentang kafir. Kafir. Ya, tentang kafir itu kita jelaskan sudah ada 4 kategori, 4 ya? Kemarin 4 kan? 4 kategori kafir itu seperti apa, maka kita jangan menjadi salah satu 4 kategori kafir. Wahas buka minal gadri al iman katanya. Wahas buka minal gadri al iman bihi khairuhu wa syarruhu katanya. Dan perhitungkanlah katanya dari takdir yang sudah diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dari sisi keimanan kita itu, baik itu kebaikan atau keburukan. Ya. Jadi perhitungkan bahwa takdir kita itu ada di mana. Nah itu. Kita yang perlu memperhitungkan. Dalam artian memperhitungkan maknanya apa? Kita perlu sadari dan kita harus memperhitungkan. Kita ingin takdir di mana? Takdir kita ingin menjadi takdir apa? Kita ingin mendapatkan takdir baik atau kita ingin mendapatkan takdir yang buruk. Nah itu. Ada yang ingin memiliki atau mendapatkan takdir buruk? Nggak ada di sini. Kita ingin memiliki takdir yang baik. Seluruhnya di antara kita. Bahkan orang-orang yang tidak pernah ngaji sekalipun, dia inginkan takdirnya itu baik. Makanya setelah kita tahu bahwa ada takdir yang sudah digariskan, yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan di dalam kitab ini, "Tsumma kallif nafsaka," katanya al-imtitsalu li amrillahi wal ijtinab katanya wal ijtinabi katanya linahyihi katanya. "Tsumma kallif nafsaka al-imtitsalu" katanya. Terus bagaimana? Dorong diri kita. Paksakan diri kita, ya. Untuk apa? Untuk mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Paksakan sekarang ini. Ya enggak? Tidak lama kok umur di dunia ini. Mentok-mentok ya, mentok-mentok dengan sehat walafiatnya itu umumnya di 70, ya kan? Itu umur pada umumnya 70 sudah lewat lah, ya kan? Kalau seumpama lebih dari itu udah bonus, atau mungkin umur 65 udah kebanyakan ya, kebanyakan sudah tiada. Kalau udah lebih dari itu udah bonus. Lagian ada yang diantara kita yang udah pernah nanya nih, ada yang pengen umurnya sampai 100-200 tahun di sini. Ada nggak? Ya? Nyapein. Iya nggak? Kebanyakan yang kita saksikan sih, yang kita saksiin umur kalau udah 100 tahun ke atas, maaf ya, kebanyakan keluarganya lah, orang-orang terdekatnya lah, bicara atau ngomong, kita sama-sama tahu lah, ya kan? Oh, ripuh, ya. Udah repot, kayaknya diurusin, kamar mandi aja kudu digendong dulu dan lain sebagainya, bener nggak? Kebanyakan, mohon maaf nih ya, kondisi itu untuk orang-orang yang memang terdekatnya, apalagi keluarganya, suatu kewajiban, betul memang. Tapi ketika kita diberikan kondisi seperti itu, apa yang kita rasakan? Ya nggak? Mati belum, ya kan? Temen nggak ada, mau ngapa-ngapain susah, kan nggak enak. Makanya setiap kita berdoa, minta umur itu yang berkah, ya, bukan panjang. Dikasih umur panjang repot sendiri, gitu. Dikasih umur panjang repot sendiri. Kita minta umur yang berkah. Syukur-syukur dikasih umur panjang dan berkah. Jelas di situ ya. Makanya selain apa? Selain kita mendorong diri kita untuk terus mengikuti apa yang telah diperintahkan, menjauhi apa yang memang telah dilarang, watub 'alad dawam min tagsir katanya. Watub 'alad dawami min tagsirika katanya anil qiyami bihaqqihi ta'ala.
dan selalu ingatkan diri kita untuk bertaubat. Ya. Selalu ingatkan diri kita untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita perlu istighfar? Kenapa kita perlu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena ada perkara-perkara yang menjadi kelalaian kita sebagai hambanya Allah. Banyak sekali kelalaian-kelalaian yang memang kita perbuat, atau mungkin kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari, ya kan? Justru kita merasa tidak ada kesalahan. Insya Allah mudah-mudahan kalau urusan-urusan yang fatal mungkin kayak zina, liwat, mencuri, ya kan, mabuk, membegal, hal-hal kayak gitu, keharaman-keharaman yang sudah jelas jenisnya itu mungkin kita tinggalkan. Tapi ada banyak hal keharaman-keharaman yang mungkin kita masih kerjakan, seperti ghibah, namimah, fitnah, ejekan, ya kan, mengucilkan dan lain sebagainya. Itu keharaman-keharaman yang menjadi kelalaian kita yang seharusnya kita jauhi, ya kan? Atau mungkin ada kenikmatan yang Allah berikan, ya, lalu kita lupa untuk bersyukur. Nah, itu adalah kesalahan-kesalahan yang tanpa kita sadari. Perlu kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala katanya. Karena apa? Kita lalai untuk yang seharusnya katanya kita itu menegakkan apa yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala. Wasta'in billahi ta'ala wa tawakkal alaih, dan juga selalu meminta pertolongan, perlindungan kepada Allah dan juga bertawakal kepadanya. Waqad qala alaihi salatu wasalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah atau pernah bersabda atau mengatakan kepada kita, idza dzikiral qadaru katanya, famsiku, apabila engkau sedang membahas tentang takdir maka diam. Atau apabila engkau mendengar atau membahas atau terlintas pikiran untuk beralasan untuk membahas tentang takdir, jaga, ya, jangan diteruskan, karena itu adalah ilmunya Allah, ya, itu adalah haknya Allah. Menuliskan, mentakdirkan itu adalah haknya Allah. Fanaha anil khawdi fihi, yang dilarang itu adalah memperdalami, ya, jauh untuk menggali permasalahan takdir. Jadi kita pengen cari-cari tahu nih takdir kita ke depan seperti apa, sampai yang didatangin dukun-dukun paranormal, ya kan, para orang-orang pinter kalau bahasanya begitu tuh. Pengen tahu nih kita ini masa depan seperti apa. Ada nggak yang kayak begitu? Banyak. Ada banyak itu. Masa depan kita ini seperti apa? Waduh, ya enggak. Pengen cari tahu nih takdir kita di masa depan itu seperti apa. Apalagi sampai ngelihat ada yang pakai cara garis tangan. Wah, kan gitu kan. Ada lagi yang sok tahu bener ngejelasin garis tangan kelihatan masa depan. Macam-macam. Orang yang ada kayak gitu. Jangan, ya. Kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, kita yang menjadi orang-orang patuh, beriman, ya, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, serahkan yang namanya takdir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Serahkan semua takdir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita, kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, tinggal dorong aja diri kitanya ini untuk menjadi apa. Kalau inginkan kebaikan di masa yang akan datang, maka dorong untuk menjadi orang-orang yang baik. Apabila kita inginkan kemuliaan di masa depan, maka dorong kita menjadi orang-orang yang mulia. Karena Allah akan berikan itu semua. Jelas? Kurang lebih seperti itu. Makanya kenapa kok tidak boleh kita menggali terlalu dalam tentang urusan takdir ini? Lima fihi, katanya lima fi dzalika minal khatari wa kasratid darar. Karena ketika kita menggali tentang urusan takdir, ada perkara yang membahayakan atau bahkan merusak diri kita sendiri. Iya, kalau semua kita ternyata kita, mohon maaf ini kita harus jelaskan, ya, kita samperin orang-orang yang dianggap orang-orang pinter, ya kan, atau mungkin dukun-dukun paranormal, penerawang yang ada. Mohon maaf kita harus tahu. Ternyata pas kita datangi, ya kan, pengen tahu takdir masa depan kita bagaimana, terus dia bilang kamu tidak cocok kerja di air, ya kan. Dikata tidak cocok kerja di air, padahal dia memang kerjanya itu, ya, tukang nguras kolam renang misalnya, atau mungkin apa kerjaannya dia kan, tidak cocok, ente harusnya kerja di sini, atau ente nggak cocok kerja sama sekali, ente cocoknya duduk di rumah. Coba bayangin kalau kita percayain, ya kan, nggak cocok kerja ente mah, ujung-ujungnya udah duduk di rumah aja sebagai pengangguran, ya kan, jadi pengangguran abadi ujung-ujungnya, ya kan. Atau ente cocoknya mencari, ya kan, di gunung ini, ya kan, itu ada harta di sana,
ya kan? Tinggal duduk bertapa. Wah, tuh diudang kan itu. Bener tuh. Ujung-ujungnya kawas gitu. Ya, tuh. Ujung-ujungnya akan seperti itu. Cari-cari hal-hal yang gaib, ya kan? Seakan-akan dari gaib bisa ditarik, ya kan? Uang, emas dan lain sebagainya macam. Banyak kejadian kayak begitu tuh. Karena apa? Yang dia tanya orang-orang yang memang sok tahu tentang takdir. Nggak ada siapapun yang tahu tentang takdir seseorang. Karena takdir itu di ilmunya Allah. Yang dia tahu paling batasan-batasannya nasib seseorang. Jelas. Nasib mungkin tahu, takdir nggak ada yang tahu. Ya. Jadi nggak usah. Kenapa kok nggak usah? Karena akan berdampak membahayakan. Ya, dampaknya bahaya untuk kita. Terus dikatakan wasa'ala rajulun aliyan radhiyallahu anhu anil gadari. Dulu pernah terjadi, ya, pernah ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah radhiyallahu anhu anil gadari. Dulu, ya, ada seseorang yang bertanya kepada Sayyidina Ali tentang takdir. Faqala lahu fi jawabihi, katanya, maka Sayyidina Ali ketika ditanyakan tentang takdir oleh seseorang tersebut, Sayyidina Ali menjawab, ya, huwa bahrun amigun fala talijhu. Kata Sayyidina Ali, yang namanya takdir itu bagaikan lautan yang dalam, ya, yang memiliki arus yang luar biasa, maka jangan coba-coba untuk menyelaminya. Sayyidina Ali mengatakan atau menjawab orang yang bertanya tentang takdir, takdir itu bagaikan lautan yang dalam, jangan pernah coba-coba untuk menyelami lautan tersebut. Ya. Wa tariqun mudlimun fala taslukhu, dan takdir itu bagaikan jalanan yang gelap gulita, maka tidak perlu engkau melewatinya. Itu. Sirrullahi, katanya, qad khufiya alaika fala tufshihi, katanya. Takdir itu adalah rahasia Allah. Ingat, takdir itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala, qad khufiya, yang sungguh-sungguh telah dirahasiakan, yang sungguh-sungguh telah disembunyikan untukmu, katanya, fala tufshihi, jangan sekali-kali membongkar-bongkarnya. Kalau udah jadi rahasianya Allah, jangan coba-coba membongkarnya. Jangan bongkar-bongkar rahasia. Kalaupun memang ternyata sudah terbongkar atau merasa bisa membongkar, berujungnya fatal. Berbahaya untuk itu. Terus dilanjut lagi, wasa'ala rajulun min wulatil umur Muhammad bin, katanya, Wasi'in, Muhammad bin Wasi', katanya, rahimahullahu anil gadari. Dulu juga pernah ada seseorang bertanya, katanya, wulatil umur, katanya, untuk kepada seseorang yang dinamakan Muhammad bin Wasi', rahimahullahu anil gadari, katanya. Semoga Allah memberikan rahmat kepada beliau, katanya. Ditanya tentang apa? Tentang takdir lagi. Faqala lahu, ya, dijawablah tentang takdir itu, jiranuka, katanya, min ahlil gubur. Takdir itu adalah jiranuka min ahlil gubur, tetanggamu, katanya, min ahlil kubur, dari golongan orang-orang yang sudah dikubur. Itu takdir. Laka, katanya, fit tafakkuri, katanya, fihim syughlun anil gadari, katanya. Laka, untukmu, katanya, dalam memikirkan tentang mereka itu, syughlun anil gadari, katanya, adalah kesibukan untuk mengerti tentang takdir. Jadi pemahamannya tentang kalimat yang terakhir ini, katanya apa? Seperti apa yang memang Sayyidina Ali katakan, takdir itu adalah sesuatu yang kalau diilustrasikan bagaikan lautan. Ya. Kita tidak memiliki apa-apa, persiapan atau alat-alat, ya kan? Yang kita mampu untuk menyelaminya. Jadi jangan coba-coba nyelam, ya kan, ke dalam takdir. Dan juga jangan coba-coba kita melalui jalanan yang gelap, karena kita tidak memiliki alat untuk bisa menjadi penerangnya. Jelas? Hal-hal yang seperti itu, karena yang sudah menjadi rahasia Allah, jangan coba-coba kita bongkar-bongkar. Selain daripada itu, ya, pertanyaan tadi yang terakhir, katanya apa? Yang namanya takdir itu kalau diilustrasikan bagaikan apa? Bagaikan tetanggamu, ya kan, yang telah berada di kuburnya. Takdir itu bagaikan tetanggamu yang telah berada di kuburnya. Jadi sesuatu yang tidak pernah engkau tahu, jangan perlu engkau cari tahu. Karena itu yang sesungguhnya yang perlu kau pikirkan.
kemana kita akan berujung, ya, sebagai takdir kita. Apa yang sedang dirasakannya itu yang perlu kita pikirkan, ya. Yang kita pikirkan itu bagaimana yang kita inginkan, seperti yang memang kita kembalikan ke atas lagi. Kalau kita pengen mulia, kita pengen enak, maka kita dorong diri kita untuk menjadi orang-orang yang tergolong menjadi orang-orang mulia ataupun menjadi tergolong orang-orang yang enak nantinya. Jelas di sini? Waqad madha amalus salaf wal khalaf, ya. Telah berjalan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang terdahulu, bagaikan sebelum terakhir ini oleh para ulama, orang-orang soleh, min ahlil haqqi alal imani, yang dilakukan oleh orang-orang yang betul-betul menjaga keimanannya. Ini orang-orang yang terdahulu ini orang-orang yang betul-betul menjaga keimanan, bukan orang-orang yang terdahulu tapi hanya sembarangan dalam menjaga keimanan, bukan. Ini orang-orang yang menjaga betul-betul keimanannya, ya. Yang terdahulu baik yang kebelakangan ini nih, bil qadari khairu wa syarru katanya. Bil alal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya enggak? Jadi bagaimana mereka menjaga tentang takdir, ya, yang telah dicatatkan oleh Allah, yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik itu takdir yang baik, ya, yang enak, atau takdir yang buruk. Wa na'aqada ijma'ahum katanya rahmatullah alaihim ala dzalik katanya. Yang dimana katanya mereka sudah sepakat, ya. Mereka sudah sepakat untuk meyakini seluruhnya katanya. Wa alal imsak ya anil ihtijaj bil qada wal qadar katanya, dan juga mereka semua sepakat untuk diam. Ya, tidak mencari-cari alasan. Itu semua hal, ya, tentang karena itu nasib atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Inda tarkil amri wa itu nahi katanya, ketika mereka melakukan apa? Melakukan apa? Keburukan atau meninggalkan perintah. Jadi ulama-ulama salaf, orang-orang soleh, ya, yang terdahulu itu yang betul-betul menjaga keimanannya, mereka tidak mengada-ngadakan alasan, itu semua semata-mata karena takdir. Ketika mereka semuanya meninggalkan atau ketika mereka kebetulan meninggalkan apa yang menjadi perintah Allah atau justru mengerjakan apa yang menjadi larangan dari Allah SWT. Mereka semua tidak beralasan karena takdir ini atau tidak berasal karena nasibnya ini, tidak. Yang itu. Wa kanu yarawna dzalika min a'dhamil munkarat. Bahkan mereka beranggapan bahwa kemungkaran terbesar dilakukan apabila menyalahkan takdir. Aqnil ihtijabi amril qadri inda irtikabil maharim wa tarkil wajibat katanya. Jadi ketika beralasan karena takdir mereka melakukan keharaman, meninggalkan kewajiban, itu adalah kemungkaran yang paling besar. Jelas nggak di sini? Jelas. Sedikit lagi nih ya, sedikit. Fa in kanat min ahli haq faqtadi bihim. Apabila kita mengaku atau ingin tergolong menjadi orang-orang ahli haq, ya, yang jujur, yang betul-betul menjaga keimanan kita, atau mungkin kita berharap keimanan kita terjaga, nah, kalau kita memang tergolong menjadi orang-orang yang memang menjaga keimanan kita, faqtadi bihim, ikuti jejak mereka, ya, ikuti jejak wasluk sabilahum katanya, dan juga berjalannya sesuai koridor apa yang telah dicontohkan oleh mereka. Wa illa, ya, dan apabila tidak seperti itu katanya, faqad sami'ta ma qalahu Allah taala lil muttabi'ina katanya ghairu sabilil mu'minin. Jadi kalau kita jujur ingin menjaga keimanan kita, kalau kita jujur kepada diri sendiri, ingin selamat dunia dan akhirat, ya. Apabila kita jujur bahwa kita ini orang-orang yang ingin tergolong menjadi orang-orang yang benar, ya, sukses, selamat, ya, maka ikuti orang-orang yang terdahulu yang betul-betul menjaga dalam keimanannya. Tapi kalau kita tidak jujur dengan diri kita sendiri, katanya dikatakan, maka ingat satu hal, apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka itu orang-orang yang tidak mengikuti, ya, jejak orang-orang yang beriman, yang menjaga keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasma'hul an, dan dengarkan sekarang qala Allah taala, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dikatakan, barang siapa orang-orang
yang yushagigir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda, yang betul-betul atau jelas-jelas bertentangan atau merusak apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW, di mana apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah itu betul-betul jelas, ya, sebagai hidayah untuk kita. Dan justru setelah dia merusak apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW, dia bertentangan dengan apa yang telah dibawakan oleh Rasulullah SAW tentang kejelasan hidayah yang perlu kita ikuti, katanya. Dan justru apa? Justru dia mengikuti jalur apa yang dibawakan selain dibawakan oleh orang-orang yang beriman sebelumnya. Nuwalli matawalla wa nuslihi jahannama, katanya, wasaat masir, katanya. Mereka akan dibina atau digiring kepada apa yang mereka inginkan, namun siap-siap semuanya itu akan bermuara ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik, katanya. Wasaat masira, dan perjalanan mereka adalah perjalanan yang sangat buruk. Jadi apa yang memang diinginkan, ya, kalau kita sederhanakan itu, apa yang diinginkan orang-orang, atau na'udzubillah min dzalik, jangan sampai kita ikuti, tapi orang-orang apabila mengikuti jalan sesuai keinginannya, tidak sesuai apa yang dicontohkan oleh orang-orang yang beriman terdahulu, ya, tidak mengikuti jalur salafus soleh, tidak mengikuti jalur yang sudah ditegaskan, diajarkan, dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan juga para ulama-ulama, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang soleh terdahulu, ya, apabila sakahayang, seenaknya kita pengen ngelakuin apa, terserah apa yang dimau kita, silahkan, kau akan digiring, ya. Orang tersebut akan diberikan apa yang memang diinginkan, namun semuanya bermuara kepada siksaan neraka jahanam. Dan perjalanan yang diikuti karena hawa nafsunya, keinginannya itu adalah perjalanan yang memang perjalanan buruk yang ditempuh olehnya. Na'udzubillah min. Jadi kesimpulannya ini, di mana Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menuangkan dalam sisi tasawuf, ya. Kan kita ngaji tasawuf nih, kitabnya kitab tasawuf. Dalam sisi tasawuf kita perlu ingatkan diri kita bahwa takdir itu adalah hak prerogatif Allah. Semua adalah catatan ilmu, pengetahuan yang memang dimiliki oleh Allah SWT. Seluruh apapun yang telah Allah ciptakan, semua telah ditakdirkan, ya, di sisi Allah SWT. Dan kita sebagai manusia, sebagai ciptaannya, tidak perlu kita ngorek-ngorek apa takdir kita, apa yang menjadi ilmunya Allah SWT. Memang selama ini kita ingin tahu, ya, batasi keinginan tahuan kita itu hanya sebatas nasib kita seperti apa. Jelas di situ. Karena hal berbahaya ketika kita ingin tahu tentang takdir kita. Tadi kita sudah bahas. Ini sebagai kesimpulan. Lalu bagaimana sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, jaga, tasawufkan diri kita, bersihkan diri kita, ya. Bersihkan, ini tasawufkan diri kita, bersihkan diri kita dari hal-hal yang memang berujung keburukan, ya, seperti mana dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu, di mana orang-orang musyrik itu akan mengorek-ngorek, ya kan, mencari tahu takdir dirinya, dan nanti berujung kepada beralasan atau menyalahkan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, ya kan, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita ingin. Itu hal yang berbahaya bagi dirinya, ya. Maka apabila kita ingin mengikuti seseorang, maka ikutilah jalur atau jejak ulama-ulama yang terdahulu, yang mana mereka menjaga keimanannya dengan cara apa? Tidak perlu memikirkan bagaimana takdir kita, yang penting bagi kita terus berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bertobat, meminta ampunan dari segala macam bentuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Itu dalam sisi tasawufnya, ya. Kita tinggal dorong diri kita untuk berharap kepada Allah sepenuhnya, menginginkan takdir baik untuk kehidupan kita, baik kehidupan dunia ataupun akhirat, ya. Dan di samping itu kita bertobat, meminta ampunan apabila ada kesalahan yang pernah kita lakukan. Bersihkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu, ya. Karena apa? Karena kalau kita tidak dorong diri kita untuk mengerjakan seperti itu, atau dengan arti kata lain, kita ingin ngejalanin kehidupan ini sesuai keinginan kita saja, ya, terserah nanti takdir seperti apa. Kan ada
Jadi 3 golongan orang. Golongan orang-orang yang memang menyalahkan takdir atau mengorek-ngorek bagaimana takdirnya ke depan. Ada orang-orang yang memang tidak pedulikan takdir, ya, sekeinginan dia lakukan. Dan juga ada orang-orang dia menyampingkan takdir tapi dia ikuti jejak orang-orang yang memang menjaga keimanan, ya. Jadi bagaimana anjurannya? Kita perlu mengikuti apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW atau dicontohkan salafus soleh, yang mana mereka tidak mementingkan bagaimana takdirnya ke depan, namun mendorong dirinya mengikuti apa yang telah diperintahkan atau ditunjukkan untuk kita. Wa ma fi qalil matan wallahu alam bishawab. Ya, untuk tasawufnya cukup sekian, tapi sejauh ini bisa dipahami insyaallah. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan sebelum kita melanjutkan ke fikih muamalah. Fadhil. 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 Mengajak orang, kita mengajak orang sudah kondisi keadaan tidak cukup, kita belum cukup apanya? belum cukup lah, ilmunya ada, sudah mengajak orang. Berarti itu dinilai dengan pasal ini itu kurang abdol caranya. Dinilai abdolnya atau baca ini berarti kita ngajak orang tuh dari orang melihat perubahan baik pada diri kita. Jadi kita suatu bahasa itu kita mencontohkan perubahan kita, nggak perlu kita ngomong. Ada orang itu seperti itu yang paling ini. Masya Allah, pertanyaan luar biasa. Ini perlu diingat, ini pertanyaan istimewa, ya. Ketika kita ingin mengajak seseorang, kita gariskan, ingat, dengan makna dakwah. Apabila kita ingin berdakwah, ya, apakah, ya, apabila mungkin, ya, apabila sesuai dengan keterangan tadi, apakah gitu, apakah kita perlu mencontohkan terlebih dahulu, nah gitu ya, atau memang cukup dengan hanya mengajak saja dengan ucapan kita? Kurang lebih begitu pertanyaan, ya. Nah jadi untuk urusan dakwah atau ketika kita mengajak seseorang, ini ada dua hal. Ada ajakan dakwah itu bil lisan, ya, atau ada dakwah itu bil hal, dengan keadaan. Ada dengan ajakan atau ucapan, ada ajakan dengan keadaan. Jadi tidak perlu kita ajak dengan ajakan ucapan, namun perlu mengajak dengan keadaan. Memang kalau dibilang yang paling baik itu dakwah bil hal, ya, mengajak seseorang itu dengan keadaan kita. Kita mungkin dulu bukan orang-orang baik-baik. Mungkin kita dulunya bukan orang-orang baik-baik, ya kan? Kita ingin mengajak atau mungkin ketika kita hijrah untuk menjadi orang baik, lalu baru saja kita mulai menjadi orang baik, kita langsung mengajak orang untuk menjadi baik. Ya kan, pada umumnya orang langsung beranggapan bahwa lu baru kemarin aja ngaji, udah ngajak-ngajak. Bahasanya banyak orang kayak begitu kan. Baru aja ngaji, udah ngajak-ngajak. Ada penolakan di sana. Maka untuk orang-orang seperti itu, untuk orang-orang yang memang baru saja memulai, ya kan, itu lebih dianjurkan perbaiki diri. Nah itu, untuk mengajak tidak secara spontan atau secara langsung mengajak dengan ucapan. Tapi apakah dilarang? Tidak. Tetap. Jadi yang namanya dakwah itu dakwah nih, walaupun kita punya ilmu atau punya keinginan membaik atau memperbaiki atau lebih baik di jalan, ya, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan tunggu kita baik perangainya, jangan tunggu kita memiliki ilmu yang baik untuk mengajaknya, jangan, ya. Jadi kapanpun kita punya kesempatan, dakwah itu dianjurkan untuk saling mengajak kepada arah atau ke arah yang lebih baik. Jadi kita jangan nunggu kita baik baru kita mengajak, jangan nunggu kita punya ilmu, ya kan, bahasanya ilmu untuk mengajak baru kita mengajak. Kalau kita ada keinginan mengajak sama-sama, contoh kita lagi cari tempat-tempat pengajian tapi kita belum pernah ngaji, kan, itu nggak ada salahnya kita ngajak seseorang atau kawan kita atau saudara kita, anterin ana yuk, ayo kita ngaji lah,
kayaknya hampa nih hidup kayaknya kalau nggak ada pengajian misalkan, ya kan? Ayolah, ente pengen ngaji ngajak-ngajak, kan anak pengen ngaji, kan gitu. Anak pengen ada temennya biar ngaji bareng, ya kan? Jadi nggak ada larangan di sana untuk mengajak. Justru bagaimana? Bagus. Jadi kesempatan dakwah itu dimiliki oleh siapapun. Jadi jangan nunggu kita harus bisa memperbaiki diri kita dulu, ya kan? Baru kita dakwah atau menasehati orang dan lain sebagainya. Tidak. Jadi hapus kesalahan yang pernah didengar di masa lalu. Ente nggak usah nasihatin orang, benerin diri sendiri. Nah, ada bahasa begitu kan? Di lingkungan masyarakat kita tuh ada bahasa begitu kan? Jangan sok-sokan nasihatin orang, benerin aja diri sendiri. Itu adalah nasihat untuk orang yang akan menasehati. Betul, ya kan? Ketika ada komentar atau kalimat seperti itu, memang itu betul. Jangan kita tolak. Ketika ada orang berkomentar, jangan nasihatin orang, ya kan? Berbaiki aja diri sendiri, itu nasihat untuk kita. Namun jangan kita stop untuk memberikan nasihat kepada orang lain. Jelas? Jelas ya? Jadi jangan ikuti apa yang kata orang-orang, katanya apa? Untuk dakwah, untuk ngajak, untuk memberi nasihat itu kita harus memperbaiki diri dulu, diri sendiri. Jangan. Dakwah itu punya tempat atau porsi masing-masing. Ya. Ini bayangin coba, di daerah kita nggak ada orang yang bisa ngingetin seseorang. Kita nggak punya ilmu untuk nasihatin itu, tapi kita berani untuk memberikan nasihat itu. Orang yang mampu, orang yang bisa nasihatin tidak memberikan nasihat. Kita nunggu siapa? Ya kan? Nah ini, ketika banyaknya komentar tentang nggak usah nasihatin orang, ente perbaiki diri sendiri, semakin banyak orang yang enggan memberi nasihat atau menjadi tabu ketika dinasehati. Benar nggak? Ketika ada orang yang memberikan nasihat itu seakan-akan sesuatu yang memang salah bagi dirinya. Tidak mungkin orang dinasehati itu karena salah. Bahkan orang baik pun dinasehati, justru mungkin seseorang yang memberikan nasihat itu ingin orang yang baik tersebut menjadi lebih baik. Jadi karena ada komentar atau ada bahasa yang diterima, mohon maaf, itu memang betul. Orang yang ingin memberikan nasihat, orang yang ingin berdakwah harus memperbaiki diri. Kan itu, harus mempersiapkan diri. Betul itu, tidak salah kalimat seperti itu. Tapi ketika dilarang, ya kan, orang yang belum baik, ya kan, memberikan nasihat, itu kesalahan. Jadi orang walaupun belum baik punya hak untuk memberikan nasihat kepada siapapun orangnya. Jelas di sana. Jadi jangan lagi ada gap. Harus orang baik aja ngasih nasihat. Jelas ya? Jadi tidak ada gap, tidak ada batasan, hanya orang baik yang boleh memberikan nasihat, bukan. Tapi untuk contoh, ya kan? Untuk contoh amalan apa, perilaku seperti apa yang untuk menjadi contoh, maka contohlah orang-orang yang memang sudah baik perangainya, baik akhlaknya. Jelas beda dakwah ajakan dengan contoh perilaku atau dengan ucapan. Kalau ucapan semua punya porsi masing-masing, ya. Punya waktu atau punya keadaan masing-masing, siapapun walaupun belum baik. Tapi kalau untuk dicontoh dalam kehidupannya, dalam akhlaknya, dalam adabnya, dalam amalannya, contohlah orang-orang yang memang sudah baik menjalankan kehidupannya. Jelas? Contoh. Jadi ada dua perbedaan. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Siap. Tapi minggu kemarin kita membahas manusia itu yang ada di free will gitu kan. Iya. Apakah si free will itu mempengaruhi takdir ataukah free will itu termasuk dari takdir itu tersebut? Ya. Masya Allah juga nih. Jadi kemarin kita sudah bahas minggu lalu nih, bahwa manusia Allah berikan free will, kebebasan untuk memilih kemana arah yang ingin kita tuju, kan begitu. Nah, apakah kebebasan itu memang sudah menjadi takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala? Betul. Allah sudah ciptakan kebebasan untuk kita dan itu sudah menjadi takdir kepada kita. Tapi kalau pertanyaannya apakah kebebasan itu akan merubah takdir? Tidak. Ya. Kebebasan seseorang untuk memilih itu tidak merubah takdir sedikit pun. Namun, ya, free will yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu bisa memang merubah nasib seseorang. Ya. Jadi urutannya atau derajatnya itu yang bisa dirubah, seperti kemarin kita bahas juga, yang bisa dirubah hanya sebatas nasib seseorang. Al-Qadar, ya kan? Tapi Al-Qadar tidak bisa dirubah sama sekali. Banyak sekali, seperti contoh, misalkan seseorang punya penyakit,
Yang sebenarnya penyakit itu sudah akan menjemput dia kepada kematian. Misalkan contoh, penyakit yang akan berujung kepada kematian. Nah, secara free will kita diberikan opsi, ya kan? Kalaupun memang menerima, ya kan? Kalaupun memang menerima dengan keadaan seperti ini, maka tidurlah, duduklah sampai kematian menjemputmu. Tapi ada pilihan, apabila engkau ingin, ya kan, sehat, sembuh, ya kan, sehat, sembuh, maka ada cara yang dipersiapkan di dalam syariat. Apa? Contoh, misalkan dengan berdoa, kedua mungkin dengan bersedekah, ketiga mungkin dengan beristighfar dan lain sebagainya. Kan itu. Nah, ketika free will itu dia akan memilih, ya kan, apa yang ingin dia rubah atau apa yang memang ingin dia pertahankan. Kalau dia ingin merubah itu, maka rubahlah. Dan itu pun bisa jadi berubah, bisa jadi tidak berubah. Karena takdir sudah tercatatkan. Ya kan itu. Mungkin karena banyak sekali, ya kan, orang-orang yang memang punya penyakitnya parah, ya kan, luar biasa, meyakini hadis dari Rasulullah SAW bahwa sodakoh itu akan menyembuhkan penyakit. Salah satu hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, penyakit apapun bisa disembuhkan dengan sodakoh. Sodakohlah dia, tiba-tiba sembuh. Atau ada juga yang sodakoh tidak diberikan kesembuhan. Keadaannya seperti apa? Wallahu a'lam. Itulah takdir. Kalau yang sembuh, yang memang takdirnya sembuh. Kalau tidak sembuh, berarti memang sudah ditakdirkan tidak sembuh. Walaupun ada pilihan untuk dilakukan, ya kan? Jadi bagaimana takdirnya kok dia tidak sembuh? Takdirnya dia tetap memilih jalan untuk merubah penyakit tersebut untuk menjadi sembuh. Ya enggak? Dibanding dengan takdirnya yang mungkin sebelumnya dia tidak berusaha untuk ingin sembuh. Jadi itu takdirnya. Kurang lebih begitu, ya. Jelas? Jelas kan nih? Insyaallah. Jelas ya? Nah, sekarang tinggal muamalah. Muamalah lanjutnya nih.